Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas. Sekarang kita udah masuk pertemuan ketiga ya. Sebelum Bapak lanjut ke sesi berikutnya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita belajar online ini atau belajar daring ini bisa diserap ilmu yang sudah Bapak sampaikan melalui PowerPoint dan Word ini oleh anak-anak. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Bapak ingin mengulas materi sebelumnya. Dan untuk pertemuan ke-1 dan kedua untuk tugas sebelum itu Bapak udah tutup atau sudah Bapak kunci. Bagi anak-anak yang belum menyelesaikan tugasnya, itu nanti ada konsekuensinya, yaitu entah itu hukuman ataupun membeli buku. Dan buku itu mungkin akan digunakan untuk anak-anak semua ataupun nanti buat adik-adik kalian. Yang penting itu buku insya Allah berguna dan bermanfaat. Nanti untuk bukunya seperti apa, nanti Bapak pikirkan lagi dan Bapak tentukan untuk waktunya ya. Lanjut kita ke pertemuan 3 ini. Dalam pertemuan 3 ini Bapak ingin mengulas mengenai pengenalan jaringan nirkabel. Sebelumnya mungkin ada yang tahu mengenai pengenalan jaringan nirkabel. Bagi yang belum, boleh silahkan buka tutorialnya lewat internet ya. Di sini ada 3 poin penting dalam mata pelajaran Bapak, yaitu yang pertama mengenai pengenalan jaringan nirkabel itu apa, berbentuk materi. Lalu yang kedua ada video YouTube tutorial memahami apa itu pengenalan jaringan nirkabel basis visualisasi lebih lengkap ya. Itu bagi yang banyak kuota ataupun yang punya unlimited di malam hari. Biasanya dari anak-anak semua punya kuota itu ada yang beli paketnya, contoh misalkan 5 giga, yang 2 giga itu buat jam 8 pagi sampai jam 8 malam, dan yang 3-nya buat malam sekitar jam 10 ke atas. Itu bisa dimanfaatkan untuk mencari-cari referensi mengenai belajar ya. Jadi jangan digunain yang nggak penting kayak download film atau download video apalah nggak jelas, tiktokan apalagi, nggak mutu banget. Jadi jadilah diri kalian itu bermanfaat untuk diri kalian sendiri ya. Jika sudah bisa memanfaatkan diri kalian sendiri, barulah bisa memberi manfaat kepada orang lain, itu namanya ilmu. Terus yang poin ketiga yaitu tugas. Tugas ini Bapak masih menggunakan sistemnya Google Form. Google Form ini nanti kalian isi sesuai instruktur yang sudah Bapak tentukan dalam materi ketiga ini. Di sini ada kata-kata nih untuk kalian, yaitu pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Apa sih maksudnya, Pak? Di sini Bapak ingin mengartikannya. Ini karyanya Nelson Mandela. Jadi
suatu pendidikan itu amatlah penting. Nah, kenapa penting? Karena dengan adanya kita pendidikan itu bisa mengubah pola hidup kita. Contoh, ketika SD yang sudah sekolah SD, SMP, SMK, mungkin kan ada tingkat tarafnya ya. Untuk SD mungkin belajar membaca, SMP belajar bercerita, dan SMK itu belajar menganalisa atau membuat suatu karangan ya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Itulah yang namanya pendidikan. Nanti ada lagi S1, memecahkan suatu masalah. Lalu ada lagi S2, yaitu memecahkan tesis, masalah, dan pengembangannya itu seperti apa. Dan ada lagi terus pendidikan itu. Nah, Bapak harap ini kalian itu jadikan suatu motivasi bahwa pendidikan itu adalah senjata yang paling ampuh untuk bisa digunakan dalam mengubah dunia diri kalian sendiri, tapi tetap didasari dengan iman dan Islam bagi yang muslim. Bagi yang non muslim itu mempunyai keyakinan, percaya. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, persepsi. Ini persepsi menurut yang sudah Bapak baca dalam buku-buku mengenai apa itu jaringan nirkabel. Nah, di sini dalam mempelajari jaringan nirkabel tentunya pertama-tama kita harus memahami dulu nih. Kita pahami nih nirkabel ini, jaringan nirkabel ini apa. Lalu mengapa suatu jaringan dapat terhubung dengan jaringan lainnya tanpa melalui media kabel. Nah, jadi jaringan nirkabel ini menghubungkan suatu perangkat komputer dengan komputer yang lainnya ataupun sejenis laptop atau dengan laptop yang lainnya, itu bisa nyambung tanpa adanya kabel. Nah, bagaimana suatu informasi dapat dikirimkan hanya melalui media udara. Nah, jadi media udara itu ya bahasa TKJ-nya itu ya jaringan. Ya, seperti itu. Dengan cara yang bagaimana sehingga gelombang tersebut dapat dipancarkan. Nah, untuk itu dalam materi gelombang radio ini jadi akan membahas mengenai gelombang radio juga, akan membahas dasar dari cara kerja jaringan nirkabel. Jadi asal mulanya jaringan nirkabel ini itu awalnya di radio, menggunakan radio. Nah, mungkin dari adik-adik semua tahulah ya radio itu apa. Nah, yang biasa orang jadi host tapi bisa kedenger sama orang lain. Nah, hostnya misalkan ada di radio Karawang. Nah, tapi kita ngedenger nih di rumah masing-masing ketika nyetel radio, oh si A lagi bersiaran nih. Nah, itu ini dinamakan radio. Dari pertama saat masih dalam bentuk gelombang elektromagnetik sampai menghasilkan informasi yang dapat diterima oleh jaringannya. Nah, awalnya itu dari gelombang elektromagnetik. Oke, sudah dapat bisa menyimpulkan ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini ada e-book buku ya. Nah, ini karangan Bapak nih gambarnya, tapi tetap Bapak acuannya referensi. Nah, di sini tinggal ditekan press button. Nah, ketika udah di press button ini nanti akan menuju ke sini. Nah, ini dia gambaran materi mengenai jaringan nirkabel. Dalam mempelajari jaringan kabel, tentunya pertama-tama kita harus memahami dahulu mengapa suatu jaringan dapat terhubung dengan jaringan lainnya.
tanpa melalui media kabel. Bagaimana suatu informasi dapat dikirimkan hanya melalui media udara? Nah, bagaimana sih caranya mengirim atau mendengarkan suara melalui media udara? Ya, kayak kita visian lewat WA itu. Nah, contoh gampangnya. Dengan cara bagaimana sehingga gelombang tersebut dapat dipancarkan? Untuk itu dalam materi gelombang radio ini kita akan membahas dasar dari cara kerja